Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ma ba'du. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, pertama dan utama mari kita selalu memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan berkahnya, inayahnya, pertolongannya kita dipertemukan kembali di ruangan ini dengan sehat walafiat. Salatan wa salaman semoga selalu diaturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang selalu kita harapkan dan syafaatnya fitin dunya wa akhirah. Sebelum pengajian kita mulai, perkenalkan saya mohon dengan hormat dan sangat bacaan Fatihah sekali. Yang pertama untuk mertua saya yang baru 8 hari meninggal dunia. Kedua 8 hari juga Bu Cilik, bulik saya yang di Nurlah juga meninggal, mertua saya yang di Melangi juga meninggal. Mudah-mudahan kedua beliau ini, ibu mertua saya juga bulik saya, diterima amal kebaikannya, diampuni dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, dan mudah-mudahan termasuk umat Muhammad SAW berhasil diberikan surga yang layak untuk keduanya. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Boleh, amin. Ibu bapak rahimakumullah, mari kita teruskan pengajian kitab Mau'izatul Mu'minin, kitab Asroris Sholat, fasal A'malus Sholat Az-Zahirah. A'malus sholat ad-dhahirah, perbuatan-perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan sholat yang zahir, yang tampak, yang terlihat. Iza faragha, bismillahirrahmanirrahim. Iza faragha nalikan rampung sapa al-musolli wong kang sholat, minal wudu'i saking wudu, wa thaharati lan sesuci, minal khobasi saking najis fil badani ing dalem badane, jasate, wal makane lan tempate, wasiyabi lan pakaiane, wasatril aurati lan nutupi aurat, minas surati saking puser, ila robati maring dengkul. Fa alaihi mongko iku wajib ing atase musolli ayam tasiba utawi yen to ngadeg jejeg sapa musallika iman hale ngadeg, mutawajjihan hale wong kang madhep ilal kiblati maring kiblat, wal yakrub balan becik marang nyedaki sapa musolli min jidaril khaid saking temboke pager. Kalau itu dipusing ya saking temboke pager masjid. Fa inna zalika krana sak temene berdiri cerak-cerak tembok pagere masjid atau temboknya masjid iku yaksuru iso ngringkes apa zalik masyafatal basari ing apa menika nyendek penglihatanipun, ya peningalipun. Jadi meringkas pandangan matanya. Wayam na'ulan nyegah apa zalik tafarruqul fikri, pisah-pisahe pikiran atau terputusnya atau hilangnya konsentrasi. Wal yahjur lan becik nyegah sapa musolli ala basari ing atase peningale musolli, menjaga pandangan matanya ayu jamiya yen to ngliwati sapa musolli atau pandangan matanya musolli maudhi as-sujudihi ing papan panggonan sujude musolli. Wal yudim becik nglanggengno sapa musolli hadzal qiyam ing ikilah jumeneng kadzalika kaya mengkono-mengkono napa menika anggenipun raksa pandangane lan langgengke napa menika berdiri.
ila rukuk itu tumeka maring rukuk min ghairi iltifatin kanthi tanpa nolah-noleh. Sumayan witu muli niat sapa musolli ada as-sholati ing nekani salat bikol bi kelawan atine musolli wa yarfa'u lan ngangkat sapa musolli yadehi ing tangan lorone musolli ila hadwa mangkibehi tumeka beneri pundak lorone musolli mukbilan halimat depake bikafaihi kelawan epek-epek lorone musolli epek-epek tangane loro musolli ilal kiblati maring kiblat wayab sutulan beber sapa musolli al asobi'a ing pira-pira driji walayak biluhalan orang gegemake sapa musolli ing pira-pira driji walayatakallafulan orang merdi-merdi sapa musolli memaksa sapa musolli fiha ing dalem asop fiha ing dalem driji-driji wau tafrijan ing benggang wala dhammanan orang gegem baliyat rukuha balik ninggal sapa musolli ing pira-pira driji ala muqtadha tabiha ing atase patrapane wateke driji-driji kala napa menika sesuai dengan kebiasaan yang berlaku wayu kabiru tumuli takbir sapa wong sumaya doku tumuli nyelehake sapa musolli aliyadaini ing tangan lorone ala sodri ing atase dadane musolli waya do lan nyelehake sapa musolli aliyumna ing tangan tengen ala yusra ing atase dhuwure tangan kiwa wala yang fadzulan orang nipatake yadehi ing tangan lorene utawa guncang-guncangaken ing tangan lorone idza faragha nalikane rampung sapa musolli minat takbiri saking maca takbir bal yursiluhuma balik ngeculno sapa musolli ing tangan lorone melepaskan kedua tangane musolli irsan kelawan nguculake khafifan kang alon-alon rafiqon tur alus pelan-pelan dan lembut wayam bagilan prayoga sebaiknya ayalumma yen to maca zummah sapa wong alhaa ing hae mingkoli Allah saking lafal Allah zammatan kelawan dhammah khafifatan kang samar kang tipis mboten cah tebal-tebal min ghairi mubalaghatin saking ora bangetake le maca zummah wala yudkhilan orang lebokake sapa musolli bainal ha'i antarane huruf ha wal alifi lan huruf alif sibahal wawi ing huruf kang nyerupane wawu wala baina ba'i akbar lan ora antarane ba'i lafal akbar wa ra'ihi lan ra'i lafal akbar lebokake alifan ing alif ka'annahu kaya-kaya seduhne musolli iku yaqulu ngucap sapa musolli akbar wayat zimulan jazemno sapa musolli membaca jazem sapa musolli ra'at takbiri ing ra'e takbir wala yazumuhalan ora kena maca dhammah sapa musolli ing ra. Ibu bapak rahimakumullah niki bab berkaitan tentang amal-amal perbuatan sholat kita yang bersifat zahir atau yang bersifat zahir. Antara lain di situ perhatikan apabila keluaran panyasami setelah selesai dari wudhu bersuci dari najis dari membersihkan badan kita dan tempat untuk sholat pakaian menutupi aurat laki-laki minimal pusar sampai lutut. Kalau perempuan semua seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Kemudian berdiri tegak menghadap kiblat. Kemudian berdiri dikala berdiri tidak dikumpulkan kedua kakinya, tapi dibenggang sithik, direnggangkan sedikit. Makanya nyuwun sewu kadang enten nyuwun sewu. Ingkang sak menika lho renggang malah kaya setengah meter gitu. Mekang sewu, mengkangkan. Jadi kalau berdiri niku nggih
nggak perlu apa menikah menghabiskan tempat. nggak perlu, cukup kira-kira sak gini apa paling sekian, berdirinya begini, kalau sampai begini. Mungkin tahiyat belum cukup ya Pak? Nggih. Kecil utan. Nggih. Jadi nggak perlu panjang-panjang. Nggih. Kecil betul. Kecil itu basa apa? Oke, kecil itu. Kemudian wala yazummuhuma. Begitu juga tidak boleh mendempetkan kedua kakinya. Mendempetkan apa? Ya dempet merapatkan. Kemudian fa'inal dzalik kami mangka sajilu bi alam halafi kehir rajuli. Jadi apabila seseorang kok berdiri dengan cara demikian tidak merapatkan kedua kakinya, agak memberi sela jarak antara kanan dan kiri itu, tapi juga tidak terlalu lebar sekali, itu menunjukkan tentang alimnya, pintere atau pahamnya seseorang tentang ilmu fikih. Kemudian Kanjeng Rasul Muhammad SAW bersabda, Naha Rasulullah SAW anis sofni was sofdi fis shalat. Nanti dalam bab setelah ini nanti adalah bab manhiyat, segala sesuatu yang dilarang di waktu sholat. Antara lain niku Rasul melarang as-sofni was sofdi. Sofni itu napa menika berdiri di atas satu kaki. Ya Bu, misalnya dengan napa menika sofdi itu kakinya di atas satu. Niku namanya sofni. Menapa menika mengangkat salah satu kakinya, entah kiri entah kanan. Ini namanya sofni. Napa menika mengangkat salah satu kakinya. Was sofdi, sedangkan yang namanya sofdi niku sebaliknya. Napa menika sofdi niku rafu iddari jelaini, mengangkat salah satu kedua kakinya. Wa minhu qaul ta'ala as-sofinat. Kalau as-sofdu niku iktaronal qadamain, merapatkan kedua telapak kakinya. Jadi kalau sofnu itu mengangkat salah satu kakinya, atau bisa dikatakan juga jinjit itu, kan ada wong jinjat-jinjit nih, jengkak-jengkit nih. Apalagi mengangkat satu kakinya, itu namanya as-sofnu. Kemudian kalau as-sofdu itu merapatkan kedua telapak kakinya, dirapatkan. Itu larangan. Itu dilarang oleh Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Hadis riwayat apa meninggal? Hadis riwayat Ibnu Mas'ud ra'a rajan sofan as-sofana. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian setelah berdiri napa menika dengan sempurna, kemudian berdiri di atas napa menika dua kakinya, kemudian dikala berdiri kita tidak boleh napa menika lendetan kok bersandar di dinding atau bersandar di napa menika pilar-pilar atau tiang-tiang seperti itu. Kemudian setelah kita berdiri dengan sempurna, kemudian wa amma ra'sahu insya'a tarakahu al-istiwa'il qiyam wa insya'a atraqa. Kalau kepala pas waktu berdiri seyogianya apa boleh berdiri tegak, kepalanya juga tegak, boleh juga dengan cara napa menika menundukkan kepala. Wa insya'a atraqa. Begitu juga kalau berkeinginan untuk menundukkan kepala juga nggak apa-apa, menegakkan kepala juga nggak apa-apa. Tetapi kalau menundukkan kepala, wal itraku akrobul khusuk. Kalau di waktu saat kita menundukkan kepala itu lebih mendekatkan diri kepada kekhusyukan. Wa aghadul basar, walakin basarahu maksurun ala musallahu. Kemudian napa menika pandangan matanya niku maksurun terbatas, memandang tempat sujudnya semata, tidak sampai kemana-mana.
Jika nyun sewu banyak orang sholat niku malah pandangan matanya kemana-mana, melihat melihat bangunannya atau melihat yang lain-lainnya atau tolak-tolak kanan kiri. Orang yang saat itu matanya selalu fokus pada tempat sujudnya. Fa illam yakun lahu musalla, apabila dia tidak memiliki sajadah, tempat untuk sholat, tempat untuk bersujud, falyakrub min jidaril haid. Agar kita bisa konsentrasi, maka kok ambil soft yang paling dekat dengan tembok, agar kita pandangan mata kita terbatas hanya pada tembok, tidak kemana-mana. Misalnya kalau mungkin kita datang di tengah-tengah atau di belakang kan bisa sampai kemana-mana. Tapi kalau di depan atau di samping tembok atau depannya tembok itu nanti kan tidak bisa melihat kemana-mana. Ya dia hanya tembok. Itu juga salah satu cara untuk agar kita bisa konsentrasi, mata kita tidak kemana-mana. Kemudian dengan itu bisa memperpendek jarak pandang kita, tidak memandang ke yang lain. Wayam nau tafarukul fikri. Begitu juga dengan melihat tempat sujud kita, melihat atau membatasi diri kita dengan tembok itu bisa mencegah dari hilangnya konsentrasi, hilangnya pikiran kita. Begitu juga wa hududil khati di kitab ringkesannya tidak ada di situ wa hududil khati, dan jangan sampai melewati garis. Kalau kita sholat, kalau di Jawa di kita lebih mudah karena kita membawa sajadah. Kemudian ada soft yang sudah bergaris-garis. Kalau masjid itu atau tempat itu nggak ada garisannya, nggak ada sajadahnya, pokoknya cuma tempat terbuka saja, kan dimungkinkan banyak orang berlalu lalang di depan kita. Maka agar orang itu jangan berlalu lalang di depan kita di waktu kita sholat, maka diberi garis. Pakai penggaris apa? Kalau mungkin dengan tidak bawa alat tulis ataupun apa, mungkin bisa meletakkan tas di depan Anda sebagai batas bahwa ini adalah tempat sujud kita. Kalau dulu zaman Kanjeng Nabi itu ditancepi tombak atau tancepi pedang, atau mungkin dikasih apalah. Mungkin jenengan kalau yang laki-laki ikat pinggangnya dilepas, taruh di depan jenengan sebagai batas agar jangan sampai orang lain melewati di depan jenengan pas pada waktu sholat. Jadi pandangan kita jangan sampai melebihi garis yang kita buat itu. Kemudian baik di waktu berdiri maupun di waktu fa'idha stawa qiyamu wastiqbaluhu wa tarakuhu kadzalika falyaqra. Apabila sudah sudah berdiri sempurna, kemudian baru berniat untuk melakukan niat sholat. Bahkan sebelum itu, setelah kita berdiri dengan sempurna di Ihya Ulumuddinnya, itu ada dikatakan falyaqra qul a'udzu birabbin nas ilal akhir. Kalau masih sempat punya waktu sebelum berniat, dianjurkan membaca qul a'udzu birabbin nas, surat An-Nas minimal sekali. Agar apa? Tahassunan bihi minasyaitan, agar kita terjaga dari godaan syaitan. Kemudian setelah itu, kalau memang akan diadakan sholat berjamaah, salah satu dari orang tersebut berazan, kemudian menikah iqamah. Setelah itu baru melakukan niat. Awalan summal yahdhurin niat, kemudian menghadirkan niat di hati. Wa huwa ayyan wa fi zuhri masalan, di dalam hati nyusawu di kalangan jenengan kalau niat sholat zuhur, dalam batin jenengan kudu nawaitu utawa usolli fardhol zuhri. Minimal ada 3 kata, usolli fardhol zuhri. Fardhol penting karena untuk membedakan dengan sholat sunat yang lain. Fardhol wajib diucapkan di dalam hati untuk membedakan dengan sholat qadha. Fardhol penting diucapkan. Kemudian takyin, menentukan waktu kita sholat zuhur. Kalau kita niat ingsun sholat apa?
sunat apa wajib. Nah, seperti itu. Maka sholat niat ingsun sholat fardu duhur ini mana perkara makai mustaqbal kiblati arba rakaatin niku tidak baku. Tapi yang pokok niku aku sholat fardu duhur. Ya, dengan niku al-qasdunya aku sholat, fardunya niku menentukan jenis sholatnya itu sholat fardu, bukan sholat sunat, bukan sholat qadha. Kemudian zuhur niku menentukan sholat yang kita lakukan, bukan asar, bukan maghrib, bukan yang lainnya. Maka sebetulnya orang sholat itu tidak harus berniat dilafalkan. Melafalkan niat niku sunnah. Jadi tidak harus nafal kok usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Tidak harus seperti itu. Jenengan membaca seperti itu tapi hatimu enggak ada, itu ya enggak jadi. Karena yang dianggap niat an-niyatu qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi, menyengaja melakukan sesuatu dengan dibarengkan melakukan sesuatu tersebut. Wa mahalluha fil qalbi, panggonane tempatnya niat itu di hati, wa talaffuzu biha sunnatun, sedangkan melafalkan niat niku hukumnya sunnah. Dan yang jelas harus khusnudzon kepada orang begitu masuk ke masjid, ke mushola langsung tiba-tiba Allahu Akbar kok tanpa usolli ya. Mau sholatnya rasa nggak boleh begitu. Yang penting itu hati kita dalam hati itu ada aku sholat fardu duhur. Ada 3 nih. Aku sholat fardu duhur. Selainnya niku tidak pokok. Sing pokok niku. Jadi untuk fardu untuk membedakan dengan sholat selain fardu, untuk membedakan sholat sunat atau sholat qadha, duhur untuk menentukan jenis sholat atau waktu sholat yang kita sedang lakukan. Kemudian wal takun ma'ani hadir alfat hadiratan fi qalbihi. Kemudian lafal yang jenengan ucapkan niat ingsun sholat duhur fardu duhur utawi usolli fardu zuhri itu betul-betul cementel ada napa kok hadir di dalam hati kita masing-masing nggih. Syukur-syukur jenengan didhawuhi dengan mengucapkan melafalkan niat tersebut ya, sempurna usolli fardhu zuhri niku dengan mengucapkan seperti itu bisa mengingatkan kita dan menjadikan sebab hadire ati ngelafalke niat. Jadi dari konjenengan mulai awal datang kemudian berdiri kemudian kok usolli sholli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati adaan mu'amali ta'ala niku otomatis ucapan kita menika harap nuntun nggih marai atau nuntun hati agar hati juga bisa mengucapkan seperti itu. Tapi niku sunat mengucapkan niku. Jadi misalnya dengan tiba-tiba langsung Allahu Akbar, enggak apa-apa. Kalau memang Anda bisa Anda menika melafalkan dalam hati Anda aku sholat fardu duhur. Kemudian wayastahidu lan nemen-nemeni sapa wong bersungguh-sungguh ayastati madarika ila akhir takbir. Niat itu akan selalu langgeng di dalam hati sampai selesainya takbir yang pertama, takbiratul ihram. Tidak sampai apa nih kok wis memang sulit banget. Begitu napa nika usolli fardhu zuhri nika iku mulai Allahu Akbar. Niku tetap dalam suasana dalam waktu Allahu Akbar niku isine nang ati niku mung aku niat salat duhur 4 rakaat ngeten iki tambah. Jadi betul-betul nalika pasan niku sing diilingi mung niat sithik pas pada waktu Allahu Akbar niku. Pas pada waktu takbiratul ihram. Pramila nek sepo-sepo riyen niku nek pas takbir itu mesti dawa. Allahu Akbar. Seperti itu. Dipanjangkan untuk napa menghadirkan hati niat salat. Karena niat niku panggone teng jero ati. Kemudian hatta
la ya'zubu fa idza khadara fi qalbi dzalika falyarfa yada ila halwa mankibai. Setelah hadir dalam hatimu ada niat untuk mau sholat, kemudian angkatlah kedua tangan. Ya. Nalika ngangkat kedua tangan menika di atas kedua pundak kalian. Lah supaya mesti di atas pundak kalian, ujung jempol ibu jari menika letakkan di bawah telinga. Mesti ujung jari di atas telinga. Nah, itu di kitab aslinya seperti itu. Fal yarfa yadaihi la hadwa mankibahi ba'da irsalihima bihaitsu yuhadha bi kafi mankibahi wa bi ibhamihi sahmatai udhunaihi wa bi ru'usi asabihi ru'usa udhunaihi. Iku jenengan nalika takbiratul ihram niku ngoten niku. Nggih. Di atas pundak. Walaupun ada orang yang takbiratul ihram begini, ana sing ngene bareng, ana sing ngeten ya silakan saja. Jadi ini yang kita terangkan niku cara sholat yang dipahami atau mengikuti mazhab Syafi'iyah. Karena kebetulan Imam Al-Ghazali itu pengikut salah satu mazhab Asy-Syafi'i. Maka diterangkan oleh Imam Ghazali dalam kitab ini itu adalah sholat mengikuti mazhab Syafi'i. Mungkin dalam mazhab yang lain tidak harus seperti itu, ya nggak apa-apa. Tapi kita harus mempelajari satu terlebih dahulu. Perkara nanti ada yang lain, yaitu soal yang lain. Kita tidak boleh mensalahkan orang yang lain. Misalnya ada orang lain kok takbiratul ihramnya orang begini, Allahu Akbar, ya silakan saja. Atau mungkin ngomong Allahu Akbar. Sejajar pundak gitu. Atau membahas ada yang gini, ada yang begini, ya silakan saja. Ini juga ada hadisnya. Tapi ini yang diterangkan Imam Syafi'i adalah yang di atas pundak. Nah, itu di atas pundak. Sehingga hal-hal seperti yang khilaf seperti itu tidak perlu diperselisihkan, diperdebatkan, dan sekali lagi itu tidak prinsip karena bukan rukun dan apa menikah, tetapi sunnah. Yang rukun adalah takbiratul ihramnya dan niatnya. Kemudian dikala bertakbir kalau wau liyakunu jaman badan akhbaril alwarida fayakunu mukbiran bikafai wa ibhamai hilal qiblah wa yaksutul asabi wa la yakbiluha wa la yatakallafu fiha tafrijan wa la dhamman bal yatruha ala muqtadha tabiha. Jadi di waktu jenengan takbiratul ihram niku jari-jari epek-epek telapak tangan dan kau menghadap tetap ke kiblat. Kemudian jari-jarinya terbuka, tidak tertutup atau menggegam. Terbuka. Allahu Akbar. Nah, gitu. Kemudian dikala jenengan apa menika meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Di Ihya itu dikatakan kalau mungkin ada yang tidak napa menika di atas di kitab ini di atas dada, di dada. Tapi yang jelas niku baina surrah wa sadr. Antara pusat dan dada. Usut-usut. Jadi segini, di atas pusat meletakkannya. Kemudian di Ihya diterangkan dua jari penunjuk dan jari tengah niku diletakkan sejajar dengan pergelangan niki tangan niki. Kemudian yang jempol, kemudian jari manis dan jentik niki, binsir niki, Tapi ini juga tidak menjadi rukun, tidak jadi masalah. Sudah mau begini ya boleh, mau begini ya boleh, mau gini ya boleh, seperti itu. Tapi ini ala Syafi'iyah seperti ini. Kemudian tidak boleh nampaknya pas pada waktu mengangkat tangan dirapatkan jari-jarinya, tapi dibuka. Kemudian dikala melepaskan itu tidak dilepaskan dengan keras, tapi Allahu Akbar, pelan-pelan. Allahu Akbar, kemudian mah dilambek-lambek no. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pelan. Nah, seperti itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya seperti kebiasaan kita napa menika menurunkan tangan napa menika tidak terlalu keras. Setelah kedua tangan kita atau tangan kita napa menika sudah napa menika selesai, kita letakkan tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian terletak di antara surrah wa sadri, antara pusar dan dada. Kemudian kenapa kok tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri? Ikroman lil yumna, karena memuliakan yang sisi tangan kanan dibanding yang kiri. Kemudian penunjuk wayan suruh musabbahata wal wusta, penunjuk dan jari tengah jari tangan kanan nika diletakkan di atas lengan kiri. Kemudian wayak bidul ibham wal khinsir wal binsir, kemudian 3 jari yang lainnya nika gegem, apa gegem atau napa menika merapat. Bismillahirrahmanirrahim. Summa layam bagi. Kemudian di waktu kita mengucapkan Allahu Akbar, niku banyak orang sampai mantepe napa menika sampai kafe jadi qaf. Allahu Akbar. Ada yang lemuni hu sampai mantepe Allahu, atau malah langsung sampai cepet seperti ada kata, ada huruf wawu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada wawu seakan-akan Allahu Akbar. Atau mungkin napa nika terbawa-bawa barnya niku dipanjangkan Allahu Akbar. Kan seperti wakajane seperti itu kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan ada yang tak seperti itu. Allahu Akbar. Nah kan terbawa-bawa Allahu Akbar. Jadi jangan sampai nambahi huruf wawu atau alif. Begitu juga ra, huruf ra-nya terakhir Allahu Akbar tidak boleh dibaca dhammah. Allahu Akbar. Allahu Akbar dibaca jazm, disukun, dibaca mati, disukunkan dalam baca Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qiraah. Berikutnya qiraah bacaan. Sumayak tadi utu muli ngawiti sapa musolli, orang yang sholat bidungail istiftah, dengan memulai doa iftitah akibat takbir, setelah selesai baca takbir qailan hale ucap Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa aswila. 1. 2. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. 2. Ini jenis doa iftitah. Ada yang ketiga, yang versinya riwayat Sayyidina Umar bin Khattab, subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa jalla sana'uka wa la ilaha ghairu. Jadi kalau saya ya pas sholat sunat ngantuk gitu ya iftitahnya pakai itu. Kalau pas ngimami traweh tidak perlu yang pakai Allahumma ba'id baini, panjangan, kesuwen. Atau pakai Allahu Akbar kabiran, apalagi. Kalau pakai Allahu Akbar kabiran cukup sebetulnya Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Titik. Itu iftitah. Jadi nyasa kalau ada yang tambahan wajah tu wajhiyah, itu 2 iftitah digabung menjadi 1. Sehingga nyusaha kalau dengan itu kepengen mendapat sunat, tapi dapat menikah kok terburu-buru, tidak perlu sempurna, tapi kita mendapat sunat, iftitahnya cukup ambil yang pendek.
Setelah Allahu Akbar takbiratul ihram, kemudian diikuti lagi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukrata wa asila. Titik. Dah. Nggak pakai itu langsung wajah tuh wajah. Mau tambah ini silahkan. Ini itu sebagai penguat. Ini wajah tuh. Ini sesungguhnya aku wajah tuh menghadapkan wajhi diriku. Nah, ini. Jadi tidak harus Allahu Akbar kemudian disambung ini wajah tuh, tapi cukup langsung wajah tuh wajah sampai wa ma'ana minal musyrikin. Kemudian kok tidak itu wa ana minal muslimin, tidak itu, tapi bentuk yang lain. Kalau yang wajah tuh wajah itu riwayat dari Imam Ali bin Abi Thalib. Kemudian kalau yang subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa jalla sana'uka wa la ilaha ghairuka, itu hadis riwayat dari Sayyidina Umar. Kalau yang Allah mabait baini itu riwayat dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Semuanya sah, semuanya sahih hadisnya. Sehingga enggak perlu dengan nekor ribut-ribut. Wah, nek Allah mabait Muhammadiyah, nek kabirong NU, enggak boleh itu. Semuanya Kanjeng Nabi kok. Wih, semuanya Nabi mengajarkan. Nggih. Lihat kondisional aja. Kalau pas waktunya panjang ya bait. Bila perlu empat-empatnya jangan baca boleh. Pas sholat dewi. Ya Allah mabait, ya Allah akbar kabira, ya wajah tu, ya subhanakallah wa bihamdika. Tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa jalla sana'uka wa la ilaha ghairuka. Kalau yang subhanakallah wa bihamdika niku saya lebih sering saya gunakan di waktu untuk sholat malam atau sholat sunat. Saya lebih sering menggunakan subhanakallah bihamdika tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa jalla sana'uka wa la ilaha ghairuka. Empat-empatnya dibaca boleh. Membaca satunya boleh. Pak Tasyono Fauzi tidak membaca gimana? Boleh juga, kan begitu. Kan itu bukan rukun, itu sunnah. Tetapi kalau jangan meremehkan sunnah. Kalau sunnah tidak Anda lakukan, ya rugi jenengan. Nah, itu. Kemudian summa yaqra'ul fatiha, summa yaqulu, tumuli ngucap sapa musolli a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian mengucapkan ta'awud. Oke. Apa dengan kok boleh dijaharkan, boleh disirikan. Gitu. Kemudian diikuti membaca Fatihah. Oke. Ada yang mengatakan bismillah menika bagian dari Fatihah. Itu versi Imam Syafi'i. Kalau sholat ala Syafi'iyah, sholat kok tidak membaca bismillah terdengar keras atau tidak dibaca, maka sholatnya tidak sah. Karena memahami sab'ul masani, 7 yang berulang-ulang. Nomor 1 ayat Fatihah itu adalah bismillah. Yang ketujuh, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebagian ahli hadis termasuk mazhab yang lain tidak menjadikan bismillah itu sebagai ayat, tetapi sebagai permulaan dari surat Al-Fatihah, sebagaimana permulaan bismillah menjadi permulaan setiap surat-surat yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihil mulku. Nah, seperti itu. Ada yang memiliki pendapat seperti itu. Sehingga ada yang seru dikala jenengan meyakini bismillah bagian dari Fatihah. Kemudian jenengan meyakinkan bahwa sholat tidak tanpa bismillah tidak sah. Kemudian dengan makmum kepada orang yang yakin jelas tidak membaca Fatihah, ya sholat jenengan tidak sah. Karena Anda meyakini nek maca Fatihah tidak dengan bismillah tidak sah. Tetapi kalau Anda punya keyakinan, oh imamnya membacanya pelan atau disirikan, ya. Di haram, di Masjidil Haram atau di Madinah itu juga demikian. Bacanya bismillah pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, enggak apa-apa. Tapi kamu jangan meyakini bahwa imammu itu tidak bismillah dan Anda meyakini bahwa Fatihah itu bagian dari bismillah dan itu adalah menjadi rukun qauliyun, rukun yang wajib diucapkan,
maka batalah sholat. Tapi kalau jenengan kalau memiliki anggapan atau keyakinan persangka bahwa imamnya membacanya lirih, nggak apa-apa, boleh seperti itu. Maka kalau saya ngimami di tempat-tempat yang lain, Fatihah saya sempurna, Bismillah tak pakai. Tapi nanti kalau membaca surat saya tidak pakai Bismillah, seperti itu. Kalau membaca surat tidak pakai Bismillah, kalau yang tidak membaca Bismillah. Tapi kalau Fatihah, karena untuk memberikan kalau jamaah ada yang meyakini Bismillah, kemudian kalau ada jamaah yang tidak pakai Bismillah, itu tidak jadi masalah. Tetap saya pakai Bismillah, tak baca dengan keras seperti itu. Tetapi kalau Bapak Ibu mau membaca pelan, ya monggo sesuai dengan kemantepan atine dewi-dewi. Cuman yang perlu diperhatikan dalam membaca Fatihah itu ada berapa tasjid Bapak Ibu? Pernah menghitung? Fatihahnya ada berapa tasjidnya, Mas? Belum tahu itu? Apal Fatihah berapa tahun? Jangan hitung nggih. Ada mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiap hari diucapkan kan? Waktu tasawuf. Hurufnya ada berapa? Oke. Tasdid dalam Fatihah itu ada 14. Satu keder, satu tidak kamu baca tasdidnya, tidak sah sholat. Karena bisa merubah arti dan makna. Misalnya saya Bu, di kalangan jenengan baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Anda tidak tasdidnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu maknanya jauh sekali. Kalau iyyaka itu maknanya hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah saya mohon pertolongan. Tapi kalau Anda membaca iyyaka tanpa tasdid, wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada sinar matahari. Iyyaka itu sinar matahari maknanya. Itu maka itu tasdid wajib dibaca. Harus dibaca dengan jelas. Nah, tajwid secara mudah apabila ada huruf kok bertasdid selain mim dan nun itu diangkat. Kalau mim dan nun itu berdengung. Inna anzalna mimma khuliqa. Tapi selain itu diangkat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Banyak imam di dalam mengucapkan dolin, tasjidnya lam tidak terlihat atau lemah atau kurang jelas. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Panjang niku. Ini kan mat wajib mutawal, gitu. Walau dolin 6 ketukan 3 alif dolin. Ini sering kita makmum walau dolin. Tasjidnya lam tidak kelihatan. Itu kalau pakai napa nika mazhab Imam Syafi'i itu boten sah. Karena hilang satu tasjidnya. Niku. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, ditekan. Nah, niku bacaan Fatihah. Kemudian wa yaqulu ba'daha amin wala yusalliha biqaulihi waladdallin. Kemudian setelah selesai membaca Fatihah disunahkan membaca amin. Tetapi di waktu membaca amin tidak boleh diwasal, disambung.
tapi berhenti sebentar. Ora ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Enggak, tapi berhenti sebentar. Biqadri subhanallah, sekedar kita baca subhanallah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mandek. Amin. Maka kan ada anjuran dari Nabi, makmum itu jangan terburu-buru. Begitu imamnya selesai membaca waladdallin, itu jangan segera terburu-buru bilang amin, mengucapkan amin. Tunggu sebentar. Syukur-syukur iso bareng dengan aminnya imam. Jadi nyusul musika, imam kan punya kesempatan untuk bernafas kembali. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bernafas bareng imam baru makmum. Amin. Nah, dikala makmum beramin bareng sama imam, niku bareng juga amine para malaikat. Aminnya para malaikat itu bareng dengan aminnya imam. Sehingga nyusawu dari sebagian kalangan ulama, kalau dalam kitab Safinatus Shalah karya Syekh Nawawi Al-Bantani itu bahkan dianjurkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina. Amin. Seperti itu. Jadi yang Safinatus Shalah gitu. Cacing buri pun bengok ya, Pak. Enggak. Lagi ini. Amin. Nah, ini kemudian ada mereka bilang amin itu ada yang amin. Bukan ha. Kalau ha niku artinya hamun itu apa? Hamun itu susah, prihatin. Amin orang-orang yang susah. Ya farijal ham, ya kasifal gham. Wahai zat yang menghilangkan kesusahan, yang menghilangkan keprihatinan, yang menghilangkan kesusahan. Jadi hamun itu adalah prihatin, keprihatinan, kesusahan. Gham niku kesedihan. Kok lemuni amin orang-orang yang susah. Atau mungkin amin. Amin seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajharu bil qiraah, dan disunahkan membaca keras, membaca lantang bil qiraati kelawan qiraah dan bacaan fisubki di waktu sholat subuh, wal maghribi dan sholat maghrib, wal isya dan sholat isya, illa ayyakuna makmuman, kecuali musholli tersebut menjadi seorang makmum. Jika menjadi makmum ya rasa bareng-barengi imam, cukup yang suara lantang imam, makmumnya membaca dengan pelan tetapi tetap telinga mendengar. Makna membaca sirri, membaca napa menika sirri itu tidak membaca di batin. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Sekedar telinga kita sendiri mendengar. Orang kok meneng bae. Misalnya nyon sewu. Enggak ada apa-apa nih. Jangan ngertos mboten. Kula maca apa? Mboten. Ora ngerti wong di batin kok. Jadi bacaan sirin niku mboten bacaan batin niku mboten. Bacaan sirin niku lawan kata dari bacaan jahri. Sirin lawan katanya jahri. Jahri niku keras, sirin niku pelan. Tetap ada suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau Alhamdulillahirabbil alamin. Dan pelan dan keras, jahar dan sirri. Nah, makmum nggih pelan-pelan saja, enggak perlu keras-keras. Wa yajharu bitakmin. Kemudian membaca amin dengan keras. Summa yaqra'u surah,
kemudian membaca surat, au qadra salasi ayatin, atau sekedar kira-kira membaca 3 ayat dari Al-Quran, sama fauqaha atau lebih dari 3 ayat, silakan. Nek selak keburu-buru, selak napa nika mengejar kerjaan ya wis. Napa nika warisane Pak Anwar Zahid, kul huwa ile. Le. Pak le kul medune inna atena gak usar. Wala yasilu akhir as-shalah bi takbiril huwi. Bal yafsilu bainahuma bi qadri qouli subhanallah. Tidak boleh, jangan sampai menyambung akhir sholat. Musolli tidak boleh menyambung akhir bacaan surat dengan bacaan takbir napa menika menunduk atau turun ke akan rukuk. Jadi nyusul Bu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Itu terjadi kalau pas pada waktu tarawih. Tarawih apalagi yang 23 rakaat. Iya toh? Enggak loh. Beda. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Allahu akbar. Jadi ada jeda. Walam yakul lahu kufuwan ahad, mandek bi qadri ambekan maca subhanallah. Walam yakul lahu kufuwan ahad, subhanallah. Allahu akbar. Nah nek salat ngeten iki coba maneh dalam praktek nang omah. Rondo suwi. Tenan. Enggak, tapi nek salat yang niku wau ya. Salat-salat sing wis do hafal bacaan niku cepet-cepet kok. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Allahu akbar. Permintaan pasar iya nggih niku. Sing disenengi Jawa seperti itu. Salate tarawih cepet. Langgare kebak. Termasuk nalika salat umum biasa sepertinya bisa salat zuhur, salat asar, maghrib itu kalau bacanya panjang-panjang itu mah ora ngrasani wong e. Imame sapa? Lho kan imam sapa wae? Agus Rahmat apa Tasyono? Mun Agus Rahmat kan cepet kae. Tasyono suwi. Salat dhewe wae lah. Mun Farid. Seperti itu. Waya qra'u fi subhi min surati tiba. Dianjurkan waya qra'u lan maca sapa musolli fi subhi dalam salat subuh min suwarit tiwal, dari surat-surat yang panjang. Minal mufassal wa fil maghrib, kemudian di waktu maghrib min qasarihi, dari lebih pendek dari salat subuh. Wa fil zuhri wal asri wal isya, yang tengah-tengah agak panjang dikit. Wa fi subhi fi safari, begitu juga kalau salat subuh sedang dalam perjalanan, dengan sedang ada tugas riset di luar kota atau proyek di luar kota, kok menang subuh ora usah maca Yasin karo Tabarok. Cukup bacalah Qul ya al-kafirun sama Qul huwallahu ahad. Enak niku. Jelas dalam perjalanan, wisata, rihlah wisata, atau mungkin sedang musafir kemana atau melakukan tugas di luar kota, kalau sedang dalam perjalanan, Kanjeng Nabi menganjurkan untuk membaca surat Al-Kafirun dan surat Ikhlas. Begitu juga di waktu jenengan sedang ihram, sedang mau ihram, mau tawaf, tahiyatul masjid, salat sunat-sunat yang lainnya. Ya, cukup salat napa menika bacaan suratnya Al-Kafirun sama Ikhlas. Surat subuh, kula niku maca sabihis kalih hal ataka ning langgar kula diprotes. Mas Darwi wis suwen. Kula wis tuwek ya. Ha ibu-ibu tau jamak kula niku. Bosan pendek-pendek Mas Darwi. Padahal kula niku yo apa lho. Niku jane setun niku. Sabihis marabikal ala. Kayak subuh meneh. Subuh yang ngantuk-ngantuk ya. Akhirnya kalau niku nangga subuh niku kadang melayan tadi permintaan tadi, gitu. Saya paling panjang niku buat duha. Tapi yang sering saya baca itu adalah
al-insyirah. Masuk. Alam nasyrah. Itu nggih. Masuk. Laka sadrak. Rakaat kedua apa? Kulhu. Wal asri. Nah, itu surat andalan itu. Mau permintaan pasar. Nah, kula pas ngimami teng Masjid Patonegoro Prasopo nih. Dalam kondisi cuacanya tidak panas, saya baca Sabbihisma sama Al-Ataka. Tapi kalau suasananya, cuacanya panas sekali mentak-entak, saya membacanya adalah Al-Hakumut Takasur sama Wal Asri. Nah, pas saya baca Al-Hakumut Takasur Wal Asri, kula medhun diacungi jempol kali bocah-bocah. Pak Kiai top. Nah, apa ya ini? At-Takasur. Wah, suatu saat namanya puanak sing entak-entak, maca Sabbihisma segala. Kula dimulih niku sengene bocah-bocah nom-nom niku. Lha mana ora ngrasakne. Kula niku teng halaman panas, ora ketutupan, mboten beto sajadah, panas iki cuma mati kaca. Salah ora jero mlebu masjid. Jadi, apa nggih? Ada demokrasi dalam satu sebetulnya. Apabila dikomunikasikan. Jadi ora kudu gaya-gaya banget lah. Jadi imam lho jemaah hafal Quran lho bayang. Nah, mereka zamannya siapa gitu. Tapi kalau saya yang imami di Godean sana, itu malah ditertawakan setengah. Kok pendek-pendek atau ustaz gitu. Kalau saya baca nama mereka baca Al-Hakumut Takasur sama Wal Asri itu kok bacaannya segitu toh? Gitu. Itu kalau saya ngambil di Godean. Karena kebanyakan zamannya adalah kalangan menengah ke atas, dosen, pengusaha, pegawai seperti itu. Dosen ini sering gue kan. Oh, sering dulu. Dosen ini sering. Oh iya. Berarti istimewa ya. Jika misalnya itu, saya sering potongan-potongan ayat seperti itu. Jadi kalau di Indonesia saya sering potongan-potongan ayat, tidak saya sempurna misalnya. Benar, benar. Misalnya Allahu nurus samawati wal ard, masalun nurihi kamishkatin fiha misbah. Wah, kata niku. Wah, bonge itu jempol. Akhirnya kadang kita shot itu kan. Begitu saat itu kita iki ya kok dipuji kok ya ngongkrong ya. Akhirnya kok strategi hilang. Hilang nilai khusyuknya atau nilai apa ibadahnya itu hilang karena begitu susah sudah acungi jempol. Ngotot. Al-Hakumut Takasur. Maka kalau di Ramadan saya jarang tidak ngimami tarawih. Ya, engko nek kecepatan diprotes. Nek kesuwen diprotes. Maka saya dulu pernah mendapat tugas dari Kemenang itu untuk menjadi ngimami tarawih di lapas narkoba rahasia. Ya, kebanyakan adalah para napi-napi narkoba itu. Nah, suatu saat mereka tawarkan, ini tarawihnya mau yang banyak rakaatnya atau yang pendek rakaatnya? Pendek rakaatnya berapa itu? 11. Mantap. Mereka mantap. Udah banyak itu. Ada 3 sel yang bersama itu, yang 2 sel kemudian tidak berjamaah, jamaahnya di sel masing-masing karena musuh tidak muat. Kemudian setelah menentukan 11 rakaat, sekarang ini bacaannya prangkonya kilat ekspres atau biasa atau kilat? Biasa saja Pak. Oh iya, saya biasa saja. Ini rakaat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. 2 rakaat protes napi-napi. Ustaz, jangan yang biasa-biasa. Kilat ekspres, siap. Itu betul bahwa saya lakukan betul itu. Maka anak-anak napi ya. Itu tak seneng gitu. Wah, akhirnya begitu rakaat niat yang kedua karena saya mintanya 2 rakaat salam. Begitu salam yang kedua itu saya langsung baca Al-Hakumut Takasur. Dan itu saya baca 1 nafasan, 2 nafasan. Fatihah 2 nafasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lha ngono ame serempak sero kabeh. Mun niku ta, lha mun ngamen niku wis ora masih salah. Padahal napa niku ajarane wong nabi yo karo guyu barang lho. Lho tenan niku. Tenan. Oh ya Allah. Lha mun ngamen karo cekekean niku. Wah, amin. Ora muni amin iku ora ning. Wah, amin. Lah setiap baca rakaat yang kedua mesti saya dulu. Mesti saya baca satu nafasan. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Saya baca tasbih cuma sekali. Subhana rabbiyal a'la. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar. Rabbighfirli warhamni. Ngono. Rampung salat tarawih langsung kabeh itu. Ngopo cah? Kesel. Dan itu terkesan betul mereka anak-anak niku. Jadi pernah saya ngisi tarawih di komplek Lapas Gracia untuk Husnul-Khofa niku. Masya Allah. Senengnya niku amin ora amin. Apa niku? Pas maca napa niku sabi ismara biar a'la kan pertama. Yang kedua hal atakan. Kan waduh mau dibaca Fatihah pertama dia masih tertib. Pasan kedua iki mesti dawa meneh iki. Amin. Itu ya Allah itu. Itu betul-betul terjadi. Di rumah saya diprotes oleh ibu-ibu saya atau ibu-ibu jamaah saya, Mas Darwis kalau ngimami ampun panjang-panjang, kesel ngadeg. Nggih, Mbak. Kalau ibu saya sudah tidak kuat berdiri pakai kursi gitu. Yang ibu-ibu yang lain, ampun panjang-panjang. Oh, nggih. Alam Nasrah nggih. Nggih. Alam Nasrah niku andalan. Dan itu yang paling saya suka di antaranya. Nah, di antara fadilahnya Alam Nasrah, kalau kita selalu melantunkan habis sholat 10 kali minimal, insya Allah kita selalu diberikan penerangan hati oleh Allah, dilapangkan dada kita, dicukupi kebutuhan kita dari segala arah yang tidak kita sangka-sangka. Membaca Alam Nasrah habis sholat 5 waktu 10 kali. Kalau sudah segera ada acara sambil jalan, Alam Nasrah laka saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Niku qiraah bacaan. Kemudian waktu mau rukuk jangan sampai selesai baca surat tidak langsung segera rukuk. Kemudian ar-rukuk wala wahikuhu. Ar-rukuk dan hal-hal yang berkaitan dengan rukuk, yang bersangkut paut dengan masalah rukuk. Summa yarka'u tumuli rukuk sapa musolli wa yurailan ngreksa menjaga sapa musolli fihi ing dalam waktu rukuk umuron ing pira-pira perkara. Di waktu kita rukuk harus menjaga beberapa hal. Wa huwa utawi musolli iku ayu kabira yen to takbir sapa musolli li rukuk krana arahe rukuk. Wa yarfa yen to ngangkat sapa musolli ya dehi ing tangan lorone musolli matakbiratul rukuki bareng sartane takbir rukuk. Wa ayyamu dayen to ndawakake sapa musolli at-takbira ing takbir ila tamamir rukuki tumeka sempurnane rukuk. Wa ayyadhu alien to nyelehake sapa musolli rohatehi ing tapak tangan lorone musolli ala rukbatehi ing atase lutut utawa dengkul lorone musolli fil rukuki dalam rukuk. Wa asabihu hale utawi driji-drijine musolli iku mansuratun den gelar terbuka tidak dirapatkan muwajjahatun lil qiblat tur ngadep
Nahwal kiblati arah-arah kiblat. Ala tulisake ing ngatasé sejajar sepanjang apa menika kentol atau betis. Wa ayan sibayen ton jejegake sapa musolli rubbatehi ing dengkul lorone musolli wala yusnihima lan ora ndoyongake sapa musolli ing dengkul loro. Wa ayyamu dalene ton dawakake sapa musolli zuhrahu ing gegere musolli mustawiyan hale rata hale padha layakunu ora ana apa suhu sirahe musolli ahfadho luweh ngisor wala arfa alan ora luweh mendhuwur. Wayu jafia yen to benggangake sapa musolli mirfaqohi ing sikut lorone musolli anjambehi saking lambung lorone musolli. Wa tazumulan ngumpulake sapa almar'atu wong wadon perempuan mirfaqoha ing sikut lorone wong wadon ila jambeha maring lambunge wong wadon. Wa ayakula lan yen to ngucap sapa musolli subhana rabbiyal azim salasan. Wah nek mantep subhana rabbiyal azim wa bihamdi monggo boleh. Wa ziyadatu utawi nambahi fis sab'ati ing dalem kaping 7 ilal asrati maring kaping 10 hasanun iku apik illam yakun amina imaman selagi ora ana sapa musolli iku imaman dadi imam. Nek jenengan dadi makmum utawa salat ijen ning maca tasbih ping 7 monggo, ping 10 ya monggo. Ning saora-orane adnal kamal menika ping 3 subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim. Niku nek imam aja suwe-suwe, maca walun-alun subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim ping 10 suwen lemas suwen le. Subhana rabbiyal azim 3 kali untuk imam. Tapi kalau untuk orang makmum atau saya sendiri ping 10 silahkan. Nek ora piye? Ping pisan oleh ora oleh. Ora maca oleh ora oleh. Niku tidak menjadikan dosa, tidak menjadikan tidak sahnya salat, tidak. Tetap sah salatnya, mung kurang sempurna ganjarane. Summa yartafutu mulitangi sapa musolli naruku saking rukuk ilal qiyami maring ngadeg wa yarfa orang ngangkat sapa musolli yadehi ing tangan loro ne musolli wa yaqulan ngucap sapa musolli sami Allahu liman hamidahu wa yatma'innu lan anteng tumakninah sapa musolli fil iktidal ing dalem iktidal ngadeg jejeg wa yaqulan ngucap sapa musolli Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du wa yaqnutu lan ndonga kunut sapa musolli fis subhi ing dalem salat subuh fir rakaati saniyati ing dalem rakaat kaping pindho bil kalimatil maksurati kelawan kalimat-kalimat al maksurati kang tumeka kang den nukil saking Kanjeng Nabi. Jadi kunut itu tetap berlaku di waktu saat subuh dan di waktu sholat witir di waktu sepertiga malam separuh malam di separuh bulan Ramadan. 2 minggu terakhir niku disunahkan membaca kunut. Katanya kunut itu napa mereka tidak wajib, tidak sunat, tidak menjadi rukun, tidak dibaca juga tidak apa-apa. Nggih. Kemudian ada yang tidak memakai kunut, ya tidak apa-apa, gitu. Perlu diketahui bahwa segala sesuatu yang dilakukan Nabi walaupun cuma sekali itu tetap berlaku selamanya, selama tidak ada penghentian atau perbuatan tersebut. Karena Nabi tidak pernah melarang, tidak pernah menghentikan sahabat melakukan kunut. Tidak ada perintah untuk berhenti kunut, walaupun Nabi tidak kunut. Oleh sebab itu tidak selamanya kunut, sehingga selama perintah itu tidak dinasah, tidak diganti dengan pendapat yang lain, itu tetap berlaku. Walaupun Nabi hanya sekali melakukannya. Misalnya sholat tarawih. Sholat tarawih itu kan Kanjeng Nabi hanya melakukan 3 kali, 3 malam tok. Nah, tidak setiap malam. Tapi kenapa kita setiap malam melakukannya? Kan begitu. Jadi itu tetap berlaku.
termasuk ada perintah Nabi yang Nabi sendiri belum melakukannya. Itu tetap juga menjadi tuntunan. Apa itu? Puasa tanggal 9 Muharram. Jadi suatu saat Kanjeng Nabi hari terakhir tahun terakhir sebelum Kanjeng Nabi wafat itu mengatakan bahwa untuk tidak menyamai apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi berpuasa di bulan Muharram tanggal 10 Muharram, maka seyogyanya umat Islam kamu sekalian berpuasa pada tanggal 9 At-Tasu'a, hari yang ke-9. Seandainya kan aku diberi umur panjang, tahun depan aku akan berpuasa hari ke-9. Tapi Nabi belum sempat berpuasa pada hari ke-9, Nabi sudah wafat. Itu sudah dingendikane, sudah diperintahkan untuk melakukan puasa sunat hari ke-9 agar tidak menyerupai Yahudi. Tapi Kanjeng Nabi belum sempat melakukannya. Itu juga menjadi sunnah, ya, ajaran yang tetap berlaku sampai sekarang. Termasuk kunut. Walaupun ada orang-orang tidak berkunut, ya nggak masalah, ya, karena kunut tidak menjadi rukun dari sholat. Tapi kalau bagi mazhab Syafi'iyah tidak kunut, niku harus diganti dengan sujud sahwi, apalagi sampai terlupa. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ada dikatakan di waktu kita mau rukuk, setelah kita selesai membaca surat walam yakul lahu kufuwan ahad, niku kemudian rukuk. Dikala rukuk niku jenengan disunahkan mengangkat tangan, takbir Allahu Akbar. Lah dikala Allahu Akbar niku sampai kedua tangan nekeli napa menika lutut. Jadi nalika kan banyak napa nika walam yakul lahu kufuwan ahad Allahu Akbar. Barnya itu nyakri lutut. Kan nyun sewu ada orang tak? Walam yakul lahu kufuwan ahad Allahu Akbar. Baru lagi gerakannya. Jadi takbir dulu baru gerakan. Kalau kitab ini ala Syafi'iyah itu walam yakul lahu kufuwan ahad Allahu Akbar. Nah itu. Kemudian niki kalau laki-laki niki memegang memegang lutut, tangannya tidak dirapatkan tapi pegang lutut, kemudian punggungnya gegeri sama kepala sama niki pantatnya rata. Ya, berarti kudu dipenggal. Tidak boleh lebih lumruk gini atau dekat gini atau dongak, tapi gini. Ini kalau laki-laki. Kalau perempuan diingkupno. Nah, kalau perempuan gini. Diingkupnya nama menika kedua sikutnya. Tapi kalau laki-laki mengkungkung. Begitu juga nanti kalau pas waktu sujud. Kalau sujud laki-laki begini. Kalau perempuan saya sering melihat orang sholat kalau sujud nanti bab sujud, tapi bab sing kadang begini. Allah. Ini larangan Kanjeng Nabi. Ini namanya lungguh hason-hason. Kaya lungguhe ASU. Iso pinter iso maca. Niku kemudian niku cara rukuk seperti itu. Kalau laki-laki napa menika kedua sikutnya mengkungkung, kalau perempuan merapat. Kemudian napa menika di waktu napa menika rukuk bacanya seperti itu. Allahu Akbar, bukan kok Allahu Akbar lagi rukuk enggak. Tapi sambil Allahu Akbar sampai nyekeli tangan sampai barnya di sini. Kemudian napa menika membaca, kemudian begitu juga dikala iktidal. Dikala iktidal dia begitu. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Dah niku tangane diam berdiri tempat. Ora kok sami Allahu liman hamidah. Itu enggak boleh. Oke. Sami Allahu liman hamidah. Pandangan mata tetap ke tempat sujud.
Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dawan Mas Darwis. Rabbana walakal hamdu. Wis. Ini pokoknya nang yuke pokoke sing ringkes-ringkes ya. Bismillahirrahmanirrahim. As-sujud. Kemudian bab sujud. Summa yahwi tumuli temurun sapa musholli ila sujudi maring sujud. Mukabbiron hale maca takbir. Wayal do ulan nyerake sapa musholli rukbatahi ing lutut lorone musholli al-ardi ing atase bumi. Wayal do ulan nyerake sapa musholli jabhatahu ing batuke musholli, jidate musholli, daine musholli, wa angfahulan irunge musholli, wa kafahilan epek-epek lorone musholli maksyufatan hale den buka. Wa yukabbiru lan takbir sapa musholli sing tak ucap malah ya. Wa yukabbiru lan takbir sapa musholli Aindal huwi nalika tumurene musholli wala yarfa orang ngangkat sapa musholli yade ing tangan lorone musholli ma'ar ruku'i bareng sartane rukuk. Wa yujafilan benggang sapa musholli mirfaqaihi ing sikut lorone musholli ang jambe saking lambung musholli. Fala tafngal mongko orang lakoni sapa almar'atu wong wadon bizalika mengkono-mengkono sing dilakoni wong lanang kala wae. Wa yufarijulan benggang sapa musholli benari jelahi ing antane sikil lorone. Wala taf'alulan orang lakoni sapa almar'atu wong wadon. Nek piantun SD tidak boleh membuka nalika terlalu lebar, dirapatkan nalika sujud. Begitu juga nalika waktu sujud juga tidak boleh mengkungkung begini. Khida'a wa yadoya dinal ardi khida'a mangkibe di waktu jenengan sujud meletakkan kedua tangannya pas selaras dengan kedua pundak jenengan. Walayu faritulan orang benggang sapa musholli bena asabiha antarane driji-drijine musholli bayadut muha balik ngumpulake sapa musholli ing driji-driji. Walayah karusan ora nglemekake sapa musholli jura'ahi al ardi. Napa menika lengenane tadi lengene tangane musholli ing atase bumi. Wa ayyakulan maca sapa musholli subhana rabbiyal a'la salasan. Fa in zada fahasanun. Apabila tambah nambah sapa musholli fahasan mongko iku apik. Illa ayyakuna kejaba yen ta ana sapa musholli iku imaman dadi imam dadi ora apik. Sumaya fa'utu muling ngangkat sapa musholli tangi sapa musholli minas sujudi saking sujud fayat ma'inu tumakninah sapa musholli jalisan hale lungguh muqtadilan hale jejeg fayar fa'u mongko ngangkat sapa musholli ra'sahu ing sirah musholli mukabbiran hale takbir wa yajlisulan lungguh sapa musholli ala rijlihil yusra ing atase sikil kiwane musholli. Wayan sobulan ngedekake sapa musholli qadamahul yumna ing delamaane sikil kanane musholli. Wayan doulan nyalahake sapa musholli yadehi ing tangan lorone musholli ala fakhidahi ing atase pupune musholli pahane musholli wal asabu hale utawi driji-drijine musholli mansuratun den gelar dibuka. Walayatakallahulan orang merti-merti sapa musholli memaksakan dhammaha ing ngumpulake driji-driji. Wala tafrihuha lan orang benggang tafrijuhan orang benggangake dengan selebar dengan bengang dipaksakan. Wa yaqulan ngucap sapa musholli rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini wajburni wa'afini wa'fu anni. Waya tilanekane sapa musholli bisa jejati saniyate kasujudan kaping pindho adzalika kaya mengkono-mengkono sujud sing awal. Wa yusolli lan maca selawat wa yusolli lan salat sapa wong ar-rakaat saniyah ing rakaat kaping pindho kal ula kaya rakaat sing pertama. Wa yu'id lan balenono sapa musholli al-ta'awudha ing maca ta'awud a'udzubillahi minasyaitonir rajim fil ibtida'i dalam kawitan. Jadi tadi dikatakan
Nah, nek jenengan sujud juga demikian. Kalau laki-laki napa niku menghukum. Niku pas pundake. Kalau perempuan dikumpulke. Enggak boleh gini. Ini masih banyak laki-laki mau anu. Allah Akbar. Nah, pun atas. Kemudian nalika duduk napa menika jari-jari niku merapat. Nggih. Ora dibanggake ngeten iki. Nah. Begini. Jadi napa menika jari-jarinya seperti itu. Napa menika mansuratan dan gelar dibuka, wal asabu dibuka, bukan merapat, tapi dibuka. Wala takalahu dhammaha, tidak dipaksa harus digegem, dibuka. Buka biasa, tidak perlu lebar-lebar. Dan biar sambil membaca napa menika nalika duduk, Rabbi firli warhamni wajburni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian semua duduk selain duduk yang terakhir semuanya pakai duduk iftiros. Kaki kiri ditindih, kemudian kaki kanan telamaan napa menika kaki kanan dipadalno. Nek iso madal kabeh, kalau nggak bisa minimal jempol. Nek ora iso ya ora apa-apa. Nah, boleh. At-tasyahudu sumaya tasyahudu tumuli maca tasyahud tahiyat fi rakaati saniyati ing dalam rakaat kaping pindho. At-tasyahudul awalu kelawan tasyahud awal sumayu sholli tumuli maca selawat sapa musolli ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit lagi ini. Wa ala alihi lan ing atase keluargane Kanjeng Nabi wa yad'u lan nyelake sapa musolli ya daliyumna ing tangane musolli keng sing tengen ala fakhidhi ing atase pupu tengene musolli wayak bidulan gegem. Nah niki nggih banyak khilafiyah tapi nggih boten masalah. Wayak bidulan gegem sapa musolli asabi ahul yumna driji tengen ilal musabbihah kejaba driji penunjuk. Wa yusiru lan isyarah sapa musolli biya kelawan driji petunjuk kala wau inda qaulihi illallah nalika mengucapkan kata-kata illallah asyhadu alla ilaha illallah. Wa yajlisu lan nunggu sapa musolli fa tasyahud ing dalem pikiran tasyahud ala rijil yusra ing atase sikil kiwa tasyahud pertama kama baina sajdaini kaya lungguh ing antarane dua sujud. Wa fi tasyahudil akhir sedangkan dalam tasyahud akhir bitakmilid donga kelawan nyampurnakake sapa musolli ad-donga ing donga al-maksur kang den tekaake kang den nukil apa donga saking Kanjeng Nabi ba'da sholati sawise semaca selawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yajlisu lan lungguh sapa musolli fi dalam tasyahud akhir ngalaihi ing atase tasyahud akhir ngala warikihi duduk di atas pantate musolli al-aisari sing kiwa. Liyana krana setuhune musolli iku lae saurana sapa musolli mustafizan wong kang cacawis lil qiyami maring ngadeg. Karena itu sudah lungguh terakhir yang tidak akan berdiri lagi. Dinamakan lungguh tawarruk. Bal huwa balik utai musolli iku mustaqirun wong kang tetep wayadhu lan nyelehake sapa musolli rijlahul yusra ing sikil kiwane musolli kharijatan halimatu mentahti saking ngisore pantate musolli wayan sibulan jejekake sapa musolli al-yumna ing sikil tengen sumaya kulo tumuli ngucap sapa musolli assalamualaikum warahmatullah. Itu nalika napa menika pun selesai baca tahiyat kemudian mengucapkan salam. Waya tafitu lan oleh sapa musolli yaminan maring arah tengen bihaizu yura kelawan sekira den tingali terlihat khaddahu ing pipine musolli al-aimana sing tengen wasimanan lan sing kiwa kadalika kaya mengkono-mengkono napa kala wau anggenipun
yura khaddahu, diterlihat apa menika pipinya. Wayanwi niki sering nika nalika kula panjenengan akan mengakhiri salat. Wayanwi lan niat sapa musolli bisalam dikala mengucapkan salam. Ya. Bisalami man ala yaminihi, niat uluk salam mengucapkan salam kepada orang ngalayaminihi di arah tengene minal malaikah rupane saking para malaikat wal muslimin lan wong-wong muslim fil ula ing dalem salam yang pertama. Wayanwi lan niat sapa musolli misla dzalika seperti salam yang pertama fisaniati ing dalem salam yang kedua. Wala yarfa'u sautahu lan ora banterake sapa musolli sautahu ing suarane musolli illa qadri bi qadri ma yasma'u ruhahu, kejaba sekirane krungu aweh krungu sapa musolli ruhahu ing awak dhewe musolli. Jadi niku tasyahud niku di waktu tasyahud awal niku tetap lungguhnya iftiras, duduknya iftiras. Kemudian niku terjadi berbagai macam versi. Begitu lagi tahiyat niku langsung ada yang jari-jarinya langsung berdiri. Nah, langsung belum apa-apa langsung berdiri. Allahu Akbar langsung napa nika at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatullah, langsung jari penunjuk langsung berdiri. Ada yang berdiri sambil digerak-gerakkan. Niku ada at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatullah. Kitab ini menerangkan kalau kita akan mau tahiyat awal atau tahiyat akhir, niku jari-jari kita yang kanan, yang kiri dia letakkan di paha kiri, yang kanan di paha kanan, semuanya gegem kecuali penunjuk. Jadi diletakkan begini. Jadi nama menika tidak digegem gini tapi diginikan saja. Kemudian begitu asyhadu alla ilaha illallah gitu. Jadi pas illallah itu diangkat. Asyhadu alla ilaha illallah. Dah, diam, nggak usah digerak-gerakkan. Ada yang menggerak-gerakkan, nggak apa-apa, silakan. Saya kepengen bergerak-gerak. Bilang nggih. Ada yang langsung at-tahiyatul begitu dari awal langsung duduk tahiyat, awal mbosane langsung ditegakkan. Ya monggo saja. Silakan. Ada yang nanti setiap membaca kalimat Allah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pas kita ada lafal Allah, niku ya seperti itu, digerakkan gitu loh. Oke, seperti itu. Tapi seperti yang kita pelajari berdasarkan kitab ini itu seperti itu. Kalau Bapak Ibu memiliki pendapat yang lain atau kafiah atau cara salat yang lain silahkan, selama ada tuntunan yang diikuti. Jadi kita tidak perlu memperselisihkan antara satu dan yang lainnya. Semuanya ada tuntunannya, termasuk tadi masalah iftitah, ada yang pakai Allahumma ba'id baini, ada yang Allahu akbar kabira, ada yang pakai wajah tu, ada yang pakai subhanakallahumma bihamdika asyhadu anna la ilaha illa anta tabarakasmuka wa ta'ala wa la ilaha illallah. Itu silahkan dipakai semuanya monggo, tidak dipakai semuanya silahkan. Orang mau iftitah juga nggak apa-apa. Itu saya praktekkan dulu pas neng dengan LP seperti itu. Tadi LP perasaan gue iftitahan. Pokoknya LP itu uang itu ndang kepengen jangan dapat rampung. Berarti Allahu Akbar menesjirit langsung Bismillahirrahmanirrahim cepat lemaca dua ambekan. Surat yang pendek-pendek sak ambekan. Senangnya pol-polan. Cepat boleh, tetapi tetap harus mengikuti napa menika tumak ninah tetap dipakai. Ya ta. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mandek sebentar. Amin. Kemudian baca surat pendek sekali nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar.
mandek sebentar. Sekira baca subhanallah, lagi Allahu Akbar, itu. Tumanina harus ada. Jangan niki sering yang kurang atau tidak diperhatikan sholat tumanina. Ya. Tumanina itu kan di waktu kita rukuk, di waktu kita i'tidal, di waktu kita sujud, di waktu bangun dari sujud. Ini harus ada i'tidalnya, ada tumaninanya. Karena itu menjadi rukun. Kalau tidak ada tumaninanya ya nggak sah sholatnya. Karena itu bagian dari rukun sholat. Itu Bapak Ibu yang kami hormati, pertemuan sore hari ini sampai bab tahiyat, besok tentang manhiyat, hal-hal yang harus dijauhi di waktu kita melaksanakan sholat. Sudah 2:30, ada kata dan khilaf yang salah dan khilaf, kurang ganti Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Adanallahu ya masma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.